Halo semuanya, perkenalkan kami dari Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan tentang apa sih itu prinsip ekonomi, ada berapa sih prinsip ekonomi. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Elizabeth Sutapea dengan NIM 231150080. Halo, perkenalkan nama saya Abraham Gare, NIM 20311561. Perkenalkan, nama saya Rafli Setiwibowo dengan NIM 20311150064. Topik yang akan kami bahas pada materi ini ialah ilmu ekonomi. Di sini, ilmu ekonomi ialah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan masyarakat, bagaimana membuat pilihan atau dengan menggunakan uang atau tidak, dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dan mencapai kemakmuran dalam hidup. Lalu di sini ilmu ekonomi terdapat dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Lalu di sini ada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu ada 10. Di sini saya akan menjelaskan 4 prinsip ini. Bagaimana sih kita membuat keputusan? Yang pertama ada kita harus selalu melakukan trade-off. Dan yang kedua, biaya adalah apa yang Anda korbankan untuk memperoleh sesuatu. Dan yang ketiga, orang rasional berpikir secara bertahap. Dan yang keempat, kita bereaksi terhadap insentif. Nah, di sini saya akan menjelaskan prinsip nomor satu itu setiap orang menghadapi trade-off. Apa sih itu trade-off? Jadi, tidak ada yang gratis di dunia ini. Jadi, ketika kita memilih sesuatu yang lainnya akan kita korbankan. Pengorbanan ini bisa berupa waktu, uang, konsentrasi, atau apapun itu. Contoh klasiknya itu kayak tarik ulur antara senjata dan mentega, di mana semakin besar pengeluaran negara untuk membangun pertahanan, jadi semakin sedikit sumber daya yang tersisa untuk memproduksi barang, konsumsi mentega, untuk meningkatkan standar hidup masyarakat, begitu pula sebaliknya. Contoh lainnya, jadi saat seseorang memilih belajar, maka orang tersebut telah kehilangan kesempatan untuk mengerjakan hal lainnya, seperti bermain futsal, sepeda, atau jalan-jalan. Dan kedua, pengorbanan biaya untuk mendapatkan sesuatu. Jadi di sini terkadang kita melupakan pengertian biaya atau harga yang sebenarnya dari pilihan yang kita ambil. Jadi konsep yang sering dilupakan adalah biaya kesempatan atau bisa dibilang opportunity cost, yaitu kesempatan yang hilang demi menjalankan suatu pilihan. Oleh karena itu, harga yang harus saya bayar, contohnya untuk S1 bukan cuma biaya kuliah atau buku dan biaya hidup saja. Biaya kesempatan yang timbul akibat kehilangan kesempatan bekerja dengan gaji yang layak seharusnya ikut masuk pertimbangan. Terkadang biaya kesempatan untuk melanjutkan kuliah bisa jadi teramat tinggi. Nah, contohnya seorang pemain NBA yang memutuskan untuk tidak melanjutkan ke perguruan tinggi karena menganggap biaya kesempatan kuliah terlalu lebih tinggi dibanding biaya kesempatan berkarir sebagai atlet profesional. Dan yang ketiga, di sini ada orang berpikir secara rasional. Apa sih itu artinya? Jadi saat seseorang menentukan keputusan atau pilihan, orang tersebut bekerja pada pikiran rasionalnya. Jadi saat menghadapi pilihan untuk melanjutkan sekolah S2 atau mencari pekerjaan, yang ia pikirkan adalah bagaimana keuntungan dan melanjutkan sekolah, yaitu pengetahuan. Jadi pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan lebih besar, atau memilih mencari kerja dengan keuntungan yaitu lebih cepat, penghasilan sendiri, dan kerugiannya yaitu kehilangan hal-hal dari pilihan yang ia tinggalkan. Dan keempat, di sini ada orang tanggap terhadap insentif. Yang dimaksud di sini, manusia mengambil keputusan dengan cara membandingkan keuntungan dan biaya. Kebiasaan mereka akan berubah nih jika ada perubahan pada keuntungan atau biayanya. Contoh, ketika harga daging sapi naik, orang lebih cenderung membeli daging ayam karena harganya lebih murah. Nah, pada saat bersamaan, pengusaha daging sapi dan pengusaha daging ayam
Jadi lebih menjual banyak daging sapi karena dapat keuntungan yang lebih tinggi. Jadi pembuatan kebijakan publik tidak boleh melupakan pentingnya insentif, karena banyak kebijakan yang bisa mengubah biaya atau keuntungan bagi orang-orang sehingga merubah perilaku mereka. Contoh lainnya ada ketika harga barang naik nih, harga bahan bakar naik akan mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum atau mengganti mobil mereka dengan mobil listrik. Jadi ketika para pembuat kebijakan gagal mempertimbangkan bahwa kebijakan mereka akan berdampak pada perilaku masyarakat terhadap insentif. Hasilnya bisa tidak sesuai keinginan. Seperti itu. Lima, perdagangan dapat menguntungkan semua pihak. Dengan perdagangan, setiap orang akan memperoleh berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan dengan harga yang jauh lebih murah. Perdagangan adalah kegiatan yang menguntungkan pihak-pihak yang terlibat. Di sisi lain, satu pihak akan mendapatkan produk yang mereka dapatkan, sementara pihak lain akan mendapatkan uang dari pertukaran produk tersebut. Melalui perdagangan, semua pihak akan memperoleh kesempatan melakukan spesialisasi pada bidang yang paling dikuasainya, sehingga output kegiatan produksi yang dilakukan lebih optimal. Pada prinsip ini, yang paling ditonjolkan adalah spesialisasi. Contohnya, yaitu suatu negara akan memproduksi sesuai kemampuan yang paling optimal, biaya produksi rendah, kemampuan produksi tinggi, kualitas bagus, yang dimiliki lalu menjualnya ke negara lain yang tidak optimal produknya. Dari barang tersebut dan barang produksi yang tidak dihasilkan secara optimal, maka negara tersebut pun akan membeli dari negara lain yang produksinya lebih optimal. Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa perdagangan menguntungkan semua orang, meskipun sedikit keuntungan tersebut. Contoh, Indonesia dari Saudi Arabia adalah salah satu contoh hubungan perdagangan yang saling menguntungkan satu sama yang lain. Indonesia yang membutuhkan banyak bahan bakar mengalami kekurangan dari dalam negeri, sementara Saudi Arabia terkenal dengan hasil bahan bakar yang melimpah ruah. Maka Indonesia akan mendapatkan bahan bakar dan Saudi Arabia akan mendapatkan profit dari perdagangan kelas internasional ini. 6. Adalah tempat yang baik dalam mengorganisasi kegiatan ekonomi. Dengan menggunakan jenis perekonomian pasar, keputusan-keputusan dari suatu perencanaan yang terpusat digantikan oleh keputusan-keputusan dari jutaan perusahaan dan rumah tangga. Perusahaan dan rumah tangga saling berinteraksi di pasar, di mana harga dan kepentingan-kepentingan pribadi memperoleh dan memandu keputusan-keputusan yang mereka buat. Harga mencerminkan nilai suatu barang bagi masyarakat dan biaya yang harus dibayar masyarakat untuk memproduksinya. Oleh karena itu, semua pelaku ekonomi mengambil keputusan berdasarkan informasi harga. Maka, mekanisme harga merupakan sistem yang paling efektif dan efisien untuk mengalokasikan sumber daya yang langka di antara para pelaku ekonomi tersebut, sehingga pasar adalah tempat yang tepat untuk mengorganisasikannya. 7. Kebijakan ekonomi pemerintah ditunjukkan untuk mengoreksi kegagalan pasar. Keadaan seperti ini adalah situasi di mana pasar gagal mengalokasikan sumber daya yang relatif langka secara efisien, seperti dalam kasus krisis perekonomian, di mana banyak perusahaan yang bangkrut dan terjadi kegagalan pasar. Pemerintah dapat turun
tangan dan menyelamatkan perusahaan tersebut dari kebangkrutan, dan menjaga kemampuan produksi sekaligus meminimalisir angka pengangguran dengan cara melakukan buyout atau pengambilan alih sebuah perusahaan oleh pemerintah. Contoh pada bidang pertanian adalah terjadinya pencemaran yang dilakukan petani akibat penggunaan pestisida, pupuk kimia secara berlebihan yang mengakibatkan pencemaran air. Air yang ada dan tercemar digunakan untuk keperluan sehari-hari. Dalam hal ini, pasar tidak mampu mengatasi persoalan tersebut, sehingga pemerintah perlu turun tangan dan menerapkan peraturan atau kebijakan tertentu. 8. Standar hidup masyarakat tergantung pada produktivitas. Untuk meningkatkan standar hidup, para pembuat kebijakan harus memusatkan perhatian pada upaya-upaya peningkatan produktivitas, antara lain dengan membina pendidikan keterampilan para pekerja, mengadakan berbagai sarana dan prasarana peralatan guna menghasilkan barang dan jasa secara lebih baik, serta mencari akses teknologi. Apa yang bisa menjelaskan perbedaan-perbedaan yang sangat besar antara satu standar hidup dengan standar hidup lainnya di berbagai negara di dunia? Jawabannya cukup sederhana, yaitu kemampuan faktor produksi dari suatu negara di negara di mana para pekerjanya dapat menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah besar per satu satuan waktu. Sebagian besar masyarakatnya hidup dalam standar hidup yang tinggi. Begitu pula sebaliknya, hubungannya yaitu tingkat pertumbuhan produktivitas suatu negara menentukan tingkat pertumbuhan pendapatan rata-ratanya. 9. Tingkat harga dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Tingginya tingkat peredaran uang akibat dari tingginya produksi uang itu sendiri menyebabkan nilai dari uang tersebut menjadi semakin kurang berharga yang berdampak pada terjadinya inflasi, sehingga harga barang naik karena nilai dari uang tersebut menurun. 10. Masyarakat menghadapi trade-off antara inflasi dan pengangguran jangka pendek. Trade-off antara inflasi dan pengangguran sifatnya hanya sementara, namun dapat berlangsung menahun. Sulitnya pemerintah meredam lonjakan inflasi dikarenakan upaya menekan inflasi seringkali mengakibatkan peringatan angka pengangguran. Inflasi biasanya ditekan melalui pengurangan kuantitas uang. Jika uang berkurang, maka dana investasi dan produksi menyusut. Hal ini berarti lapangan kerja baru akan berkurang, sehingga pengangguran akan bertambah. Dilema atau trade-off antara inflasi dan pengangguran ini dikenal sebagai konsep kurva Philip. Seorang biasanya akan lebih aktif saat seorang tersebut mendapatkan keuntungan tambahan dari apa yang ia kerjakan. Contohnya, seseorang akan bekerja sesuai porsi saat penghasilannya tetap, tetapi saat ada insentif, maka ia akan bekerja secara ekstra dari sebelumnya. Contoh lainnya adalah seperti moto Paoga yang hanya kan bekerja apabila ada cepet. Kesimpulan, dalam melakukan kegiatan ekonomi, kita harus mempertimbangkan 10 prinsip ekonomi sebelum melakukannya. 10 prinsip ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan, bagaimana interaksi masyarakat satu sama yang lain, dan bagaimana sistem ekonomi yang berlangsung. Karena individu, perusahaan, badan masyarakat secara keseluruhan tidak mendapat semua yang mereka inginkan, sehingga harus membuat pilihan. Pada setiap aktivitas ekonomi, mereka harus membuat pilihan terbaik dari beberapa alternatif. Pilihan yang telah mereka buat dalam setiap kegiatan ekonomi, yaitu dalam kegiatan memproduksi maupun mengkonsumsi barang dan jasa. Setiap pelaku kegiatan ekonomi harus membuat pilihan-pilihan. Tujuannya adalah agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efisien dan dapat mewujudkan kesejahteraan yang maksimum kepada pelaku ekonomi. Terima kasih. Jadi, itulah penjelasan dari kelompok kami, prinsip ekonomi. Kiranya apa yang
kelompok kami jelaskan dapat dipahami dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.